Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Prasda Tarkim Pak Suprapto beserta seluruh jajaran beliau. Yang kita hormati juga Kepala Biro Ekonomi Pak Wanda Rusmen dan seluruh jajarannya. Tentu seluruh hadirin dan juga para pemirsa Parang TV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada petang yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan untuk hadir, duduk bersila, duduk di kursi sehat walafiat. Dan ini semuanya karena Allah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Dan banyak lagi hal-hal yang patut kita syukuri yang Allah berikan. Pekerjaan kepada kita, gaji, tunjangan, rezeki-rezeki yang lain yang semuanya Allah berikan kepada kita. Mungkin untuk merasakan syukur ini kita bandingkan orang di luar sana tidak punya pekerjaan, sedangkan kita punya pekerjaan. Orang di luar sana punya kerja tapi nggak dapat pendapatannya pasti. Kita insya Allah pendapatannya pasti tiap bulan. Ini patut kita syukuri. Lihatlah ke bawah kita, jangan lihat ke atas untuk kita mendapati nikmatnya hidup ini dengan kita bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu kami mengawali tausiah mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah karena begitu banyak nikmat-nikmat yang kita dapati selama ini. Berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tausiah kita judulnya adalah senyum dan kebaikan itu sedekah. Jadi sedekah suatu pemberian kepada orang tidak harus dengan uang. Sedekah itu tidak harus berupa materi kepada seseorang kemudian kita mendapatkan balasan. Misalnya selama ini kalau kita ala bersedekah, nah yang terbayang di awak bersedekah kok uang. Tapi Nabi Muhammad SAW menyebutkan sedekah itu banyak. Di antaranya adalah senyum. Dalam sebuah hadis disebutkan, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, senyum kita tebarkan kepada orang lain itu juga sedekah. Bertemu dengan orang kita senyum itu sedekah. Dengan siapapun kita ketemu kemudian senyum wajah kita sudah bersedekah. Jadi Bapak Ibu, bersedekah tidak harus pakai modal. Kita nggak perlu keluar uang. Karena dengan senyum itu sendiri kita sudah pertanda bersedekah kepada orang lain. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam beberapa dalil seperti contoh dalam hadis juga disebutkan irham man fil ardi ya irhamka man fis sama. Hadis riwayat Tabrani, kasihlah penduduk yang ada di bumi, kamu akan pula dikasih oleh penduduk langit. Jadi pembalasan kita kebaikan berupa senyum, mengasihi orang lain, berbuat baik kepada siapapun, kita akan dibalas dengan kebaikan pula. Allah juga berfirman, in ahsantum
asantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jadi kalau kita berbuat baik, maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kebaikan-kebaikan ini, apakah kebaikan tadi mengasihi orang, membantu orang, senyum kepada orang, atau juga kita berbuat kebaikan kepada orang, itu ada balasan. Dan diantaranya kita juga memberikan suatu sedekah. Hadis lain juga disebutkan dalam riwayat Muslim, kullu ma'rufin shadaqah. Segala sesuatu yang ma'ruf, yang berupa kebaikan, itu adalah sedekah, kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai umat Islam berbuat kebaikan yang namanya ma'ruf, sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan isi hati, dan juga sesuai dengan nilai-nilai universal seperti jujur. Kita membantu orang, peduli, prihatin, kemudian tolong menolong, itu adalah perbuatan kebaikan yang kata Nabi juga sama dengan kita bersedekah, sama dengan kita berbuat baik, itu yang kemudian nantinya kita akan mendapatkan kebaikan. Memberikan sesuatu kepada orang lain, senyum kepada orang lain, mengasihi orang lain, dan juga disebutkan memberikan rasa kasih sayang. Dalam hadis yang lain, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mampu memberikan rasa kasih sayang, dia pun tidak akan mendapatkan kasih sayang. Ini balasan-balasan. Berbuat baik dikasih kebaikan, berbuat tidak baik dikasih tidak baik. Tadi dalam hadis yang terakhir, dia tidak memberikan kasih sayang, dia pun tidak dapat kasih sayang. Jadi Bapak Ibu, contoh kita di rumah bersama istri, bersama suami, mungkin ada yang curhat, Pak, Bu, saya ini di rumah tidak dapat kasih sayang dari suami. Seorang laki-laki pun curhat, Pak, saya di rumah tidak dapat kasih sayang dari istri. Laki dan perempuan, suami dan istri tidak dapat kasih sayang. Ternyata apa yang terjadi? Mereka tidak saling memberi, sehingga dia dan mereka tidak saling mendapat. Jadi kalau menurut rumusnya dalam hadis Nabi tadi, kalau kita ingin mendapat kasih sayang, berilah kasih sayang. Kalau kita ingin mendapatkan bantuan, berilah bantuan. Kalau kita ingin mendapatkan penghargaan, berilah penghargaan. Kalau kita ingin dihormati, berilah penghormatan pada orang. Kepada istri kita ingin mendapati kasih sayang dan dicintai, maka mengasihi dan mencintai istri. Pasti kita akan dapat balasannya. Oh, ego masing-masing di rumah percuma. Gengsi-gengsian di rumah enggak ada artinya. Buat apa kita suami istri satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur, kok gengsi-gengsian? Kalau itu yang terjadi, maka tidak ada yang memberi, maka tidak ada yang diberi. Karena begitulah rumusnya, hukum sebab akibatnya. Tadi disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidak memberi kasih sayang, dia pun tidak mendapatkan kasih sayang. Sebaliknya, kalau tadi yang man la yarham la yurham, tapi sebaliknya yang dia memberikan kasih, irham, man fil ardi yarhamka man fis sama, yang dia mengasihi, maka dia akan juga dikasihi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, begitu pula dalam pergaulan sehari-hari. Kita membantu teman, jangan pelit, jangan susah membantu atau tidak mau, enggan dan sungkan.
maka bantulah teman kita, jangan malas membantu. Kalau kita membantu teman, pasti yakinlah Bapak Ibu, hidup kita mudah. Tidak ada susah. Kenapa? Karena bantuan-bantuan kita kepada teman nanti menumpuk dan akan berbalik kepada kita dalam bentuk bantuan juga. Hidup kita jadi nggak susah. Kenapa? Teman kita banyak membantu. Kenapa kok banyak ya temannya membantu? Karena itu balasan atas yang bersangkutan juga membantu temannya. Sebaliknya ada orang yang hidupnya susah, tidak ada bantuan temannya. Ada temannya lewat, dia jalan kaki, nggak ditawarin bonceng. Datang lagi temannya bawa mobil, kosong mobilnya, nggak ditawarin naik mobil. Padahal dia udah berjalan kaki. Kenapa? Oh, dia orangnya juga nggak mau bantuin temen. Dia juga orangnya sampili, sehingga dibalas juga dia tidak mendapatkan bantuan. Tapi kalau dia selalu membantu, baru keluar kantor saja berjalan langsung disapa temannya. Mau kemana Pak? Mau pulang. Kok nggak pakai kendaraan? Lagi masuk bengkel. Oh kalau gitu saya antar Pak ke rumah. Dibantu oleh temannya. Tumpukan bantuan, tumpukan kebaikan akan berbalas kepada kita. Kapanpun akan muncul balasan itu. Ini janji Allah. Sehingga dalam ayat yang tadi saya bacakan, in asantum li anfusikum. Jadi kalau berbuat baik kepada orang, jangan tak pikir dia orang lainnya mendapat sanang. Ketika kita memberi uang kepada orang, jangan tak pikir inyo lama de inyo piti dapat awak bakure mencari piti susah. Awalnya magi. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita memberi kepada orang, maka yang harus ada di kepala kita itu untuk saya. Ketika kita membantu orang, maka harus terpikir itu adalah bantuan untuk saya. Ketika kita mempermudah urusan orang lain, maka harus terpikir pada kita pun untuk kemudian dipermudah urusan oleh orang lain. Sebaliknya, kalau kita menyusahkan orang lain, saatnya kita pun akan disusahkan oleh orang lain. Kalau kita mempersulit urusan orang, satu saat kita pun akan dipersulit. Itu hukumnya. Itu sebab akibat. Dan Allah serta Rasulnya yang mencontohkan dalam ayat Al-Quran dan juga hadis. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan orang jahat kepada kita dibalas jahat. Orang penjahit, orang preman, kok awak pula yang jadi preman? Orang jahit biarlah urusannya jahit. Tidak perlu pula awak menjadi orang jahit. Dekano alasan membalik jahitnya pada awak balik pula jahit. Jadi gimana? Biarkan saja. Kok anjing menggigi awak balik lo anjing awak gigi. Orang mempakecen awak, kelamat di nyusnya mah awak merasi dipakecen, awak pakecen nyulai je. Orang mau bedoso, awak mau bedoso pula. Jadi padian saja ini. Tidak usah wahiraukan. Ada dalam satu surat Al-Furqan ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi ucapkanlah salama. Cuekin saja. Jawab saja dengan santun. Walaupun dia mengejek kita, jahilin kita, nakalin kita. Lah buat apa kita balas? Toh kita menjadi susah. Buat apa kita balas kita jadi dapat dosa? Buat apa kita balas malah sakit hati kita bertambah? Buat apa kita balas tambah susah lagi hidup kita? Orang udah susah sehingga dia nyusahin kita,
jangan kita pula susah oleh kita sendiri. Jadi bagaimana caranya? Berbuat saja kebaikan. Orang lain jahat, urusan dia yang dosa, biarkan Allah yang membalasnya. Jangan pula kita membalas, karena pembalasan yang paling tepat hanya Allah. Kalau kita yang membalas, kita rugi berlipat. Sudahlah kita dosa, tambah lagi kita susah. Semakin gak selesai urusan yang kita kerjakan. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, Allah mengajarkan kepada kita qaulu salama. Ucapkanlah dengan kata yang baik, yang santun. Cuekin aja dia. Padia senyo. Lapehan selah. Inyo yang akan merasa seorang. Awak kane cemee, awak kane fitnah, awak kane gibah, awak diperolokan, awak dijelekan, biarkan. Dia yang kena sendiri. Bahkan tahukah Bapak Ibu, Rasulullah pernah menyebutkan suatu hadis. Hadisnya disebut dengan dikenal hadis bangkrut. Apa itu hadis bangkrut? Bertanyalah para sahabat kepada Nabi. Rasulullah menjawab, hadis bangkrut itu adalah orang yang memfitnah, menggibah sahabat temannya atau orang lain. Pahala sembahyangnya dia yang melakukan fitnah gibah itu, pahalanya mengalir pindah kepada orang yang diomongin, dijelekin. Sampai habis. Sudah habis, nggak ada lagi yang mengalir, pindah pahalanya kepada yang diomongin. Orang yang diomongin tentu juga ada salahnya, ada dosa-dosanya. Dosanya berbalik pindah kepada orang yang ngomongin. Coba, orang yang memfitnah, pahalanya habis, dosanya bertambah. Akhirnya bangkrut, begitulah kata Nabi. Tentu Bapak Ibu kita nggak ingin pahala sembahyang kita mengalir kepada orang yang diomongin. Kita yang sholat, kita yang berpahala, pindah kepada orang. Sudah tuh orang tuh berdosa, pindah pula dosanya kawan. Itulah hadis bangkrut yang menceritakan seseorang yang menjelekkan orang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, nggak ada kata lain. Tidak ada alasan lain. Tidak ada argumentasi dan bukti lain. Kalau kita dibenarkan berbuat jahat, apapun alasannya. Ini bijaya kalau Pak wajah oleh Pak. Tidak. Oh, pakai istilah kita perlu kisos. Kita perlu balas. Itu biarkanlah Allah yang membalasnya. Kita bagaimana supaya kita tidak susah, tidak pikiran dan tidak bertambah masalah? Maka anjuran Allah, maafkan, selesai. Sehingga demikian tidak perlu kita menambah energi untuk mikirin dia yang kita tidak berurusan dengannya. Tidak pula kita habis energi dan pikiran dan perasaan memikirkannya, sementara dia berbuat tidak baik kepada kita, biarkanlah dia begitu. Kalau kita ingin menasihatinya, silahkan, bagus. Kalau kita ingin memberikan yang bersangkutan itu nasihat atau supaya merubah dan sebagainya, silahkan. Tapi kalau tidak mau, padian saja. Sehingga demikian kita akan selalu mendapatkan kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan ini banyak. Contoh juga dalam hadis yang lain, afsus salam bainakum. Biasakanlah sebar salam kepada sesamamu. Jadi Bapak Ibu, mulailah dari yang kecil-kecil, kita mulai berbuat baik, yaitu senyum. Kita ucapkan salam, assalamualaikum misalnya, pasti dibalas juga dengan waalaikumsalam. Tapi kalau kita tambah lagi warahmatullah wabarakatuh, tambah lagi rahmat dan berkah kita akan dibalas. Awak bertemu ju kawan diam, kawan pun diam. Awak senyum, kawan pun senyum. Awak cemberut, kawan pun cemberut. Awak berang, kawan pun berang kawan. Itulah hukumnya yang berlaku. Untuk kita, insya Allah tidak demikian.
Mari kita tebar kebaikan, mari kita tebar senyum, dan ingatlah kebaikan dan senyum untuk kita sendiri. Kalau kita ingin hidup mudah, mudahkan orang lain. Kita ingin dapat rezeki banyak, berilah rezeki kita kepada orang lain. Insya Allah Allah akan balas 700 lipat kali dari rezeki yang kita beri kepada orang, termasuk dalam bentuk sedekah, infak, dan sebagainya. Sekian, semoga bermanfaat. Tausiah singkat pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.